Kira langsung saja saya akan panggilkan narasumber atau pemateri pada kesempatan sore hari ini. Welcome to Mas Abu Aska dan Kang Nurdin yang nanti akan menemani panjenengan semuanya untuk membahas tentang drip sender bersama beliau lebih jauh lagi. Yang kesempatan kali ini kita akan panggilkan Mas Abu Aska untuk menyampaikan terlebih dahulu ya tentang tiga poin yang saya sampaikan tadi, yakni evergreen campaign using AI atau campaign menggunakan AI dan juga memaksimalkan CSAI yang nanti akan ditambahkan oleh Kang Nurdin bagaimana pola marketing menggunakan AI itu sendiri. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya sambut kepada Mas Abu Aska. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, mau Kang Nurdin Abu dulu Aska nih dulu atau cocoknya. saya dulu? Oh ya, terserah. Siapa dulu? Hmm, Cocoknya Kang Nurdin dulu karena beliau yang menyampaikan. Oke, Oh, oke, oke, oke. Oh ya, Silakan, Kang. Oke. sambil praktek. ketukar kayaknya ketukar. Saya dulu aja ya. Karena nanti Oh ya, kalau oke, oke, oke. bagian teknis, bagian demo tuh, wah, Mas Abu Aska Oh lebih ya. jago dan lebih keren daripada saya. Oke, siap, siap. Oke, baik. Saya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua bisa hadir di Ngabuburit bareng Drip Center. Ini perdana kita lakukan di bulan Ramadan dan perdana juga di Drip Center kita lakukan ada salah satu program di kita itu Drip Talk. Yang insya Allah ini akan menjadi rutin kita di Drip Center. Setiap pekan kita akan lakukan webinar seperti ini untuk mengulas berbagai fitur, benefit-benefit khususnya untuk para user maupun nanti kepada apa namanya tuh user-user baru dan sebagainya kan gitu ataupun user-user yang belum pernah menggunakan Trip Center kita akan buka seperti buka umum dengan nanti kaitannya dengan mungkin karena ini sekarang mepet ya gitu maksudnya mepet tuh cuma cuma 1 jam gitu 1 jam dan juga apa mendekati berbuka kan seperti itu apalagi tadi ya sudah ada yang mau berbuka kayaknya ya nanti di Makassar kan gitu apalagi tadi yang di Papua nggak bisa ikut luar biasa. Karena ini Ramadan, akhirnya kita lebih membahas tentang bagaimana mengoptimalkan fitur dulu, mengoptimalkan fitur manfaatnya untuk bisnis kita, gitu kan. Nanti langsung kita demokan. Ke depan, mungkinnya setelah Ramadan kita akan buka langsung sesi bagaimana memaksimalkan dari strategi WhatsApp marketing, lalu kita langsung implementasikan dengan toolsnya. Jadi ada strateginya, ada teorinya nanti tentang strategi-strategi WhatsApp marketing. Kedua nanti ditambah dengan demo atau mengoptimalkan tools WhatsApp marketing dengan drip center ya, seperti itu. Nanti kedepannya langsung ada teori plus ada praktik. Nah, sekarang mungkin kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana mengoptimalkan salah satu mungkin di sini kita akan coba mungkin kalau misalkan waktunya apa nama tuh keburu nanti dengan tanya jawab dan sebagainya harapannya sih nanti kita bisa diskusi gitu kan diskusi lebih dalam gitu dengan batas waktu cuma 1 jam kita harapannya ada membahas 3 fitur di sini 3 fitur di sini kita akan bahas tentang AI semuanya kaitannya dengan AI karena sekarang mau tidak mau harus ngikutin perkembangan karena udah serba AI, udah serba digital. Karena AI ini bukan tren lagi, tapi udah kebutuhan dalam bisnis kita, Bapak Ibu semua. Sehingga gimana caranya agar kita tuh bisa menggunakan AI dan semua tuh serba otomatis. Nah, yang tadinya dikerjakan dengan manual, nah dengan AI ini bisa automation, gitu kan, otomatis, gitu seperti itu, dan kita bisa lebih maksimal menjalankan bisnis kita gitu kan kita lah akhirnya nggak apa namanya tuh nggak ruwet nggak bingung nggak pusing gitu ya memikirkan hal-hal manual nggak memikirkan atau hal-hal teknis yang terus berulang tapi serahkan semuanya ke AI akhirnya produktivitas bisnis kita menjadi meningkat 90% Bapak Ibu semua nah kita Dream Center alhamdulillah senantiasa dari awal sampai sekarang udah dari tahun 2018 sampai sekarang 2025 Dream Center senantiasa terus berinovasi, terus ngikutin perkembangan dan terus berusaha untuk update-update fitur. Nah, di antaranya nih kita sudah menggunakan 3 fitur keren yang ada di Dream Center di mana pertama Evergreen Campaign, kedua nanti Smart Campaign, ketiga ada CSAI. Nah, pertama yang launching mungkin sebelumnya awal CSAI ya udah banyak-banyak yang tahu juga. Kedua ada Smart Campaign, yang ketiga Evergreen Campaign Evergreen Campaign AI yang sekarang yang terbaru. Sebenarnya saya buat kasih bocoran juga. Ke depan, ini kerennya lagi, Drip Center akan mengeluarkan fitur lagi namanya tuh bot selling.
Buat selling nanti bisa nge-recap orderan, membuat invoice, membuat QRIS, nanti bisa apa namanya tuh ongkir dan sebagainya. Itu lagi dalam development Bapak Ibu semua. Kabar baiknya. Nah, sebelum ke sana, pertama saya akan coba membahas tadi Evergreen Campaign, Bapak Ibu semua. Evergreen Campaign AI. Nah, Evergreen Campaign AI ini, selama ini kan kita manual. Bener nggak? Di Drip Center itu kita manual, harus setting dulu copywriting-nya, harus setting dulu apalagi jamnya dan sebagainya. Nah, sedangkan sekarang setelah kita ada AI, itu menjadi otomatis, Bapak Ibu semua. Lalu apa sih benefitnya Evergreen Campaign buat kita? Apa sih kegunaan Evergreen Campaign buat bisnis kita? Tujuannya untuk apa? Nah, Evergreen Campaign ini, Bapak Ibu semua, kita pikirkan, bayangkan seperti email marketing. Bapak Ibu semua pernah mendengarkan email marketing? Bagaimana orang-orang di luaran sana, para e-commerce atau para digital marketing, itu jualan produk dengan join waiting list. Benar nggak? Nah, ketika mereka join waiting list, pakai form misalkan ya, pakai form, ngisi form, nanti mereka dapat notifikasi di email. Benar nggak? Dapat notifikasi di email. Mulai dari ketika detik pertama, langsung nanti 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, sampai mau berbulan-bulan, sampai seperti itu. Itu di email marketing. Nah, Evergreen Campaign juga bisa kita lakukan di WhatsApp, Bapak Ibu semua. Jadi, fungsi dari Evergreen Campaign ini apa? Kita membuat follow up automation, cuman sekali settingan. Enak apa enak banget? Kalau kita manual, bayangin Bapak Ibu semua, kita punya database, kita punya list building database, kita kirim satu-satu. Aduh, repotnya, capeknya kan gitu ya, ribetnya, menghabiskan waktu, betul-betul waktu akan terhabis, terkuras dengan hal yang kurang berefektif gitu. Nah, biarkan hal-hal yang tadi itu, yang manual tadi, serahkan semuanya kepada AI agar lebih automation, kita akhirnya lebih bisa produktif, dioptimalkan kepada strategi bisnis yang lebih wow lagi, lebih besar lagi, Bapak Ibu semua. Nah, Evergreen Campaign itu seperti itu. Oke, saya coba gambarkan dulu secara garis besar ya. Nanti kalau demo mah kaitannya dengan Mas Abu Azka, Bapak Ibu semua. Nah, Evergreen Campaign itu, oh iya, saya belum bisa saya serkin. Izinkan saya jadi host. Ah, udah ya. Oke, nah saya langsung buka ini aja, masuk ke sini, Bapak Ibu. Evergreen Campaign ini tujuannya untuk memfollow up, memfollow up agar list database kita mendapatkan follow up dari kita, copywriting follow up, agar tujuannya untuk apa? Tujuannya closing. Itu goals kita itu adalah itu tetap. Yang tadinya lead-nya itu adalah mentah, lead-nya itu udah masih cold atau lead-nya itu masih warm, dengan Evergreen Campaign ini bisa menjadi hot market dan terjadinya closing, Bapak Ibu semua. Nah, pertama kita masuk ke bagian drip centernya, masuk ke bagian listnya. Nah, list ini Bapak Ibu semua, di list ini semua itu nanti Bapak Ibu bisa dibuat apa? Dibuat funneling, ya, membuat funneling. Oke. Nah, di list ini nanti Bapak Ibu jadikan funneling. Funneling ini kita kategorikan, misalkan kalau kita punya kategori-kategori, nanti yang belum closing dengan yang udah closing. Nah, itu kategorikan. Jadi beda caranya atau follow up-nya dengan yang belum closing dengan yang sudah closing. Itu copywriting follow up-nya itu pasti beda, Bapak Ibu semua. Kan gitu. Contoh, nih kan yang ini belum belum transfer misalkan ya, yang belum 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 closing, kan gitu seperti itu. Nah, dia masukkan ke sini nih. Orang-orang yang pertama kali misalkan ngisi form gitu, dia masuk ke bagian list yang ini dulu, belum transfer dulu. Saya menamakan memudahkan aja belum transfer. Artinya kan dia leadnya masih mentah gitu, leadnya masih warm lah, masih tertarik tapi dia belum transfer. Mungkin ada sesuatu, kan masih sesuatu yang menahan dia belum transfer. Nah, yang menahan sesuatu ini kita akan follow up pakai Evergreen Campaign, Bapak Ibu, gitu. Pakai follow up, apakah pakai strategi Fibonacci, gitu kan? Apakah strategi seminggu 3 kali, gitu kan? Nah, itu kita sesuaikan aja dengan strategi-strategi atau sesuai dengan kategori bisnis kita, gitu. Karena kalau misalkan keseringan nanti mereka akan bosan, Bapak Ibu. Tapi kita pakai strategi-strategi tertentu gitu. Misalkan ada jeda waktu 3 hari, 5 hari. Kalau pakai pola Fibonacci itu keren, Bapak Ibu. Nih, saya biasanya pakai pola Fibonacci. Nah, ini. Jadi pola Fibonacci itu di mana ketika follow up-nya
ketika ngisi lead pertama kali gitu ya, dia langsung terkirim dimulai 0 detik atau 0 menit. Nanti 1 jam, atau 1 jam atau 1 hari. Nah, ini kita sesuaikan aja. Dari 0, dari pertama kali yang ngisi form, lalu dia misalkan 1 jam, atau 1 jam misalkan ya, nanti 1 hari, nanti jeda 2 hari, nanti jeda 3 hari, nanti jeda 5 hari. Nah, itu pola-pola seperti ini untuk follow up-nya Bapak Ibu. Gitu. Nah, itulah tujuan dari Evergreen Campaign, agar kita bisa memfollow up mereka sesuai dengan apa namanya tuh bisnis kita yang tadinya belum closing sampai jadi closing. Nah, enaknya ini kita bisa pakai Create with AI. Disinilah yang enak. Yang selama ini kan kita manual, benar ya? Kita manual harus mengaktifkan ini, kita tambah ini, gitu kan? Kita menentukan ininya, menitnya kan gitu ya? Kita harus menentukan menit, jam, waktu, belum lagi bikin copywriting-nya kan gitu ya. Nah, sekarang juga di Drip Center sudah ada copywriting ini, Bapak Ibu semua. Gitu. Terus nah ini manual gitu. Ah, ini kebayang kita mau follow up Fibonacci ya dengan pola ini sampai berapa? Bisa 30 kan gitu ya. Bisa berhari-hari gitu. Itu manual repot banget. Belum lagi copywriting 1, copywriting 2, copywriting 3 kan gitu beda-beda antara copywriting di 1 jam dengan copywriting 1 hari dengan copywriting yang hari kedua ini 2 hari ini atau copywriting yang 3 hari ini pasti beda-beda Bapak Ibu semua. Nah, dengan AI itu bisa jadi enak. Nah, gitu seperti itulah manfaat benefit ketika kita menggunakan Evergreen Campaign. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan notifikasi atau follow up secara otomatis sesuai dengan settingan kita, sesuai dengan copywriting kita gitu ya, yang berhari-hari itu, berminggu-minggu itu dengan settingan cuman ya sekarang bisa jadi 10 menit ya. Apa sekali ya settingannya ya. Cepet banget ya. Kenapa? Karena pakai AI itu tadi. Oke. Nah, itu kurang lebih tentang benefit manfaat dari Evergreen Campaign. Kita langsung demo aja. Nah, kepada Mas Abu Azka. Nah, kepada Mas Abu Azka, saya langsung persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore ya. Kalau di sini masih sore, kebetulan saya tinggal di WIB, jadi masih lama waktu berbuka puasanya. Bagi yang daerah timur ataupun tengah, mungkin sudah berbuka, selamat berbuka puasa. Baik, kalau saya tadi mungkin speednya nggak seperti Kang Nurdin ya, karena terkait demo. Demo itu harus pelan-pelan, biar dipahami sama yang mendengarkan demo kita. Iya, benar. Saya speednya Ferrari ya. Aduh. Malum lah orang Sunda, orang Sunda, orang Sunda. Nah, ini saya share screen satu sudah ya. Sudah kelihatan Oke, semua ya. masuk. Nah, ini saya Mm-mm. pakai ini coba. Seperti biasa kalau yang ininya nggak ada masalah ya. Kita masuk ke akun kita masing-masing. Kemudian kalau Evergreen Campaign itu posisinya ada di list. Mm-mm. Kita mulai dari awal ya. Membuat list baru. Ya, misalkan seperti ini kan konteksnya Ramadan. Tapi walaupun Ramadan juga kita tidak dilarang untuk jualan. Yang dilarang itu nggak Oh iya, puasa. berkah malah. Eh, Nah, jadi misalnya bagus ini, malah jadi menyebar manfaat. jadi Lanjut. kita buat misalkan Ramadan reminder. Nah, fungsinya apa? Tadi seperti dijelaskan oleh Kang Nurdin tadi ya. Ini klik so. Kita membuat pengingat Ramadan, tetapi kemudian nanti di namanya Evergreen Campaign itu ya terus menerus atau berkelanjutan atau kemudian eh, nggak berhenti gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat Evergreen Campaign-nya? Ini pertama kontaknya masih nol ya. Nanti kita membahas bagaimana apa namanya mendatangkan kontak atau leads ini ke kolam kita, ke list kita. Atau ada juga yang menyebutnya tadi waiting list dan seterusnya. Nah, ini klik menu Evergreen Campaign. Kalau yang model lama itu kita klik add campaign, add new campaign buat satu dan seterusnya ya. Nah, yang cara baru ini alhamdulillah ya, dengan kehadiran teknologi tadi AI itu sangat amat sangat membantu. Walaupun sekali lagi ini perlu juga sering saya sampaikan, AI itu
tidak menggantikan, tetapi menambah atau membantu kita gitu ya. Kalau menggantikan itu nggak baik gitu. Karena yang baik itu kita menambah, bukan mengganti. Kita klik create. Kasihan ya. Nah, ya, create with AI. Nah, ini ada judulnya buat token dengan AI, kemudian sisa saldo token ini. Ini kalau habis bisa di order lagi. Kemudian jumlah pesannya di sini ditulis maksimal 10 pesan. Nah, ini juga ada filosofisnya kenapa 10? Kenapa nggak dibuat langsung banyak sebulan? Iya, Ya, apa tuh filosofisnya tuh? Ngeri tuh 10 tuh. ya, tujuannya begini. Jadi orang itu menerima pesan itu kan dari 1 sampai 10 itu sudah termasuk banyak itu. Apalagi sebagai pengguna Benar, WhatsApp, betul, kita yang benar. setiap hari menggunakan WhatsApp, ketika ada pesan masuk 1 sampai 10 itu sudah banyak. Nah, Wah, kemudian ketika terkait iya, iya, evergreen iya. campaign tadi, kita perlu yang namanya list building. Ini kan misalkan ini kolam kolam pertama lah atau kolam kedua katakanlah. Nah, di pesan 1 sampai 10 ini kita belum ngapa-ngapain. Dalam artian apa? Kita masih tadi sesuai judul listnya misalkan eh, reminder Ramadan Ramadan itu reminder. ya. Nah, terus kapan dong kita jualannya? Kapan dong kita nyampaikan bisnis kita? Nanti dipesan ke katakanlah 11, 12 atau 13. Atau kalau mau dibuat lebih panjang lagi nanti misalnya dibuat 3 periode per 10, 10, 10. Di 10 terakhir itu kita full jualan. Jadi kita jualan itu Nah, benar-benar kepada list yang mau mengikuti campaign kita. Misalnya di sini nanti listnya 100. Kemudian yang masuk ke tahap list building berikutnya itu 50. Itu udah banyak ya. Kalau konversi 50% itu sudah banyak. Kemudian terakhir nanti 10 itu, orang nih. Tapi 10 orang kemudian beli semua itu udah bagus tuh. Daripada 100 nggak ada yang beli tadi. Nah oh ini. iya, itu bagus, itu konversi 10% juga Nah, udah tinggi itu. nah, ini kita buat buat 10 ya. Kemudian karena ini Iya, iya. untuk apa namanya untuk demo saja, kita dijadikan 1 menit saja. Cuma ini kan ada beberapa pilihan jam, hari, minggu. Ini kita tes untuk yang 1 menit. Cuma kampanye 10. Kampanye tentang apa? Tadi terkait reminder ya. Gini saja kita buat ini. Buatkan reminder harian Ramadan dengan bahasa yang riang gembira. Terus kemudian di sininya sertakan emoticon yang relevan. Sudah, kita mau seperti apa? Nanti kalau mau dibuat detail lebih lanjut ya silahkan saja. Kemudian klik generate campaign. Kita tunggu Itu lebih bagus berapa emang ya, ya. Kita tunggu didetailkan ya, betul ya. berapa menit kira-kira. Nah, ternyata nggak sampai Kayaknya 10 detik detik. deh. Nah, nggak nyampe 10 Iya, detik ya. Ini ya, sudah 10 jadi. detik. Jadi reminder 1, 2, Wah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. keren. Pada kasus tertentu ini kadang bisa dibuatkan langsung AI-nya nih. Ini tadi permintaannya nggak detail ya karena tambahin aja misalkan reminder 1 dikasih judul apa nanti bisa. Nah, ini Oh, tapi bisa ya? ini pesannya juga sudah berbeda nih. Nah, ini pesan ke-1. Ini pesan Wih. kedua. Nah, ini pesan ketiga. Sudah ada semua. Ini kan isinya motivasi semangat ya. Nah, ini pesan Iya. ke-9. Nah, ini terkait. Nah, ini pesan ke-10. Nah, tadi kalau memang mau membuat list building lanjutan itu dikasih tambahan pesan tuh di sini misalkan. Ya, bagaimana nambahnya terserah kreativitas masing-masing ya. Maksudnya disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Misalkan yang mau lanjut terkait info Ramadan silahkan klik link berikut atau link chat berikut atau cukup chat lanjut gitu. Nah, seperti itu misalkan ya. Nanti diintegrasikan dengan bot ya? Ya. Wah, betul. Nanti disambungkan lagi dengan bot kemudian ditambahin Mm-mm. dia ada actionnya. Nah, terkait custom action Mm-mm. memang dia tidak masuk ke AI-nya ya. AI itu untuk pembuatan ininya saja. Oke, ini Mm-mm. kita contohkan demo satu step saja ya. Untuk step berikutnya itu sama sebenarnya. Mm-mm. Kemudian Boleh, boleh itu boleh, bagus, bagus, bagus. nah, kita simpan. Ini sudah disimpan. Eh, Tapi kemudian kalau bagaimana? misalkan kita nambah lagi, bisa Ya, ya? gimana? Kalau kita nambah lagi, tadi kan baru 10 nih, nambah 10 lagi, Heeh. pakai AI itu bisa ya? Nah, ya bagusnya itu dipisah karena nanti per apa namanya per tadi sesuai dengan list Oh, building per kemudian list tadi betul. per session Eh,
session chatnya AI-nya itu. Mm-mm. Nah, ini kan masih kosong nih ya. Mantap, lanjut, lanjut. Heeh. Mm-mm. Cara menambahkan kontak, yang pertama itu bisa manual. Manual Mm-mm. itu maksudnya begini, ini add kontak ini. Nah, ini add kontak itu manual. Ya manual ya benar-benar manual ya. Kita kasih nama, nomornya. Ini nomor saya sendiri misalkan, kemudian klik submit. Maka kontak kita sudah bertambah. Dan ketika kontak kita sudah bertambah, maka pesannya itu sudah mulai masuk ke pesan pertama ya. Nah, ini 1 menit kemudian akan dikirim. Ini. Mm. Jadi list itu yang paling bagus itu masuk ke dalam leads masuk ke dalam list itu secara alami. Ini kan contoh untuk apa namanya sebagai Ditambahkan. ditambahkan manual ya. Mm-mm. Nah, salah keyboardnya. Nah ini masih masih waiting. Kita tunggu satu menit, ini ada jadwalnya ya. Sekarang sudah dikasih jadwal seperti ini 16:26 dan seterusnya. Jadi sesuai dengan trigger Mm-mm. masuk ke list. Jadi pesan pertama tuh begini, ini rumusnya tadi, rumus teknisnya. Pesan pertama ini dikirim, karena ini tadi konteksnya 1 menit semua, 1 menit setelah nomor masuk ke dalam list. Kemudian pesan kedua dikirim 1 menit setelah pesan pertama Mm. terkirim. Nah seterusnya seperti itu. Kalau di Evergreen Campaign itu berdasarkan trigger di pesan sebelumnya. Oke, Nah, dari pesan sebelumnya ya. ya, Mm-mm. ya. Nah, ini sudah terkirim ya. Nah, ini contoh pesannya di sini. Nah, ini sudah terkirim. Nah, lengkap ya. Ada ininya, ada emoticonnya menyesuaikan tadi. Kita perintahkan AI, kita minta AI, kita minta bantuan AI untuk kemudian memberikan pesan seperti ini. Nah, ini Mm-mm. sudah terkirim. Nah, ini antrian pesan berikutnya. Itu dikirim 1 menit setelah ini, jadi 16:27. Nah, itu pola pola Evergreen Campaign yang paling simple itu seperti itu. Kemudian tadi yang kedua menambahkan listnya ini. Ini bukan di sini. Maksudnya menambahkan kontak ke dalam list lagi ya. Ini ada banyak. Oh, ada import CSV, grabbing group. Sebenarnya kalau kalau ini nih boleh digunakan dengan catatan data yang dari file CSV ini adalah data yang sudah hasil list building kita juga, bukan data mentah. Kalau ini grabbing group juga bisa digunakan dengan catatan tadi, grupnya bukan grup yang kemudian grup umum yang antah berantah tidak tahu menau apa. Kita bukan adminnya ya, bukan pemilik kita. Apalagi kita bukan admin. Kecuali misalkan kita sebelumnya sudah membuat grup terkait grup misalkan ya tadi info-info Ramadan, kemudian kita grabbing grup itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau bukan jangan. Nah, ini contoh kita ambil grup sebelah ini kan grup grup saya sendiri ya. Ada ya grup sebelah ya. Nah, sebelahnya banyak Kayaknya itu. suka dapat gitu kan. Dapat info dari grup sebelah itu. Nah, iya suka gitu nih sering. Nah, ini jumlah listnya sudah bertambah ini. Oke, wih Nah, mantap. nah, otomatis antriannya di sini juga lebih banyak dan dia jedanya tetap per apa Mm-mm. namanya 1 menit, tiap 1 menit itu bisa mengirim 2 pesan karena kontaknya semakin banyak sesuai dengan trigger. Mm-mm. Kenapa kemudian tadi kita sarankan atau yang paling baik adalah alami, yaitu bukan dengan cara grabbing ataupun bukan dengan cara upload file CSV. Yang paling alami adalah dengan ini ada dua, ada beberapa sebenarnya. Bisa dari Google Mm-mm. Form. Ini nggak kita contohkan. Nanti kalau kita contohkan nanti banyak karena ada tutorial Google Form sendiri. Bisa juga dari webhook atau dari yang baru nih dari Tapsite. Nah, Mm. dari Tapsite juga bisa nih. Nah, ini kalau demonya bagi yang belum ngikutin webinar Tapsite silakan ikutin bagaimana caranya. Tapi caranya nggak susah juga, maksudnya nggak susah tuh nggak, kalau dari Tapsite nggak perlu setting-setting juga. Nanti aja. Mm. Kemudian yang tidak ditampilkan di sini tuh ada satu, yaitu dengan menggunakan ini bot. Nah ini
Jadi bot ini, Oh iya, betul. misalkan ini bot, Dari bot. Mm-mm, bot mm-mm, info Ramadan, kemudian actionnya disimpan kemana? Nah, tadi disimpan ke list mm-mm, yang sudah kita buat, yaitu Ramadan mm-mm, Reminder. Nah, ini mm-mm. ini boleh kita aktifkan semua, kemudian simpan. Nah, ini reply-nya boleh dibuat. Bagusnya setiap bot itu urutannya begini ya. Eh, karena ada beberapa user yang kemudian berimprovisasi. Ya, improvisasi itu bagus. Cuma sebaiknya mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Jadi standar utama bot ini kan fitur-fitur standarnya dulu sampai sini ya. Rule, kemudian reply. Ini fungsi bot umum. Fungsi bot standar itu dari sini. Dari ada keyword, kemudian ada reply, balasan dari bot itu. Nah, jadi urutannya begitu. Kita buat scope-nya dulu, personal atau grup atau personal, kemudian keywordnya dan kemudian reply-nya kemana. Nah, untuk action-action berikutnya baru ditambahkan. Ini action keduanya save to list. Nanti mau ditambah action lain lagi juga bisa. Nah, jadi dibuat urutan seperti itu. Walaupun di atas bisa juga misalkan save to list dulu, tapi itu tidak disarankan. Karena apa? Nanti kita tidak tahu triggernya kemudian ketika kemudian ada leads yang nggak masuk, nggak ke trigger oleh bot. Nah, oke, ini botnya tadi info Ramadan ya. Ini sudah kita simpan. Kalau belum yakin disimpan ulang. Bagaimana cara mengirimnya? Nah, ya, contohnya dari ini nomornya sudah masuk semua ya. Nah, ini saya nyoba dari nomor lain yang belum masuk gitu ya. Wih, ini nomornya Mas Abu Aska banyak ya. Ini sekalian kalau kalau saya demo tuh sambil ngasih tahu ini juga beberapa tool yang sering kita pakai itu. Oh iya bener ya. Nah, Ini bisa banyak WhatsApp berarti ya. nah, ini adalah eh power mirror ini untuk mirroring dari handphone ke apa namanya, Hmm, ke laptop. ke laptop. Eh, terus tadi misalkan ada Mm-mm. yang nanya, eh, saya belum ngecek ada chat yang nanya atau enggak tuh. Apakah bisa pakai HP? Ya sama saja sebenarnya sama, cuma kalau di HP itu kan apa namanya, tampilannya adalah tampilan mobile. Nah, kita pilih mirror to PC. Oke, mulai sekarang. Nah, ini HP-nya sudah terhubung ya. Kita tes Wih. dengan ini. Oh, yang ini sudah dapat. Uh, Coba cari yang belum dapat, yang belum dapat. Ini sudah. Oh, ini saja. Ini kan nomor yang hmm. Baru ya, belum ini ya. belum masuk ke situ tadi. Iya, ini Tadi ini pakai dari nomor bot mana tuh? bisa langsung save ya ke list ya. Tuh. Ini enak kalau gini kita chat-chat aja seseorang misalkan ya, diskusi di grup. Nah, kita pasang bot ketika dia apa mengklik link kita atau mengklik keyword kita, dia otomatis masuk ke list kita ya. Nah, ini Ya, bisa masuk strategi list building juga tuh dengan cara mudah tanpa perlu setting-setting form. Ya, ya, ya. bentar. Tadi pakai nomor mana? Lupa nih. Yang Oh, oh iya dari ya. sini. Banyak nomor nih ini. Nomornya, nomornya apa namanya? Banyak jadi. Oh, nomor yang ini ya. Bentar. Ini kok nggak bisa digeser? Oh, ini ada iklan biasanya. Kenapa ada iklan? Karena ini gratis. Nggak apa-apa. Oh, jadi walaupun ada beberapa tool yang bisa kita manfaatkan gratis. Mm-mm, Oh, di betul. sini.
Nah, Oh ini sudah masuk nih. Mana yang nomor belum masuk ya? Kang Nurdin aja deh. saya boleh. Gimana gimana? Bentar ya. Nah ini Saya cara belum masuk. Apa oh, keywordnya? atau Keywordnya atau apa? atau yang lain boleh juga boleh nyoba. Nah jadi gini cara kemudian sering ada yang nanya gimana sih yang Ah sering itu. disebut link-link chatbot itu yang mana? Link chatbot itu yang ini. Nah kalau tampilan dalam bentuk list ini kan tampilan namanya bentuk list. Ini apa kebalik ya? Pokoknya gitulah. Nah, ini grid atau list gitu. Nah ini di copy ini aja, copy. Mm-mm. Kirim-kirim ke chat, kirim ke chat. Nah, kirim ke chat ini. Kirim chat Zoom, Ya, chat Zoom. chat. Chat Zoom lah, chat Nah sini. ini. Nah itu yang dimaksud link chatbot itu yang seperti itu. Nah ini ya, ini Ah ya. hasilnya. Ini. Atau kalau ditulis tuh info Oke. Ramadan begini, info Ramadan. Nah, nah kirim. Ini pakai buat info Ramadan ya. Hmm. Nah, ini udah ada masuk tambah satu orang. Saya tuh udah tuh. Oh, ini ada Kang Nurdin masuk satu ya. Ya, Maksudnya tuh. ada ini Ya. contoh contoh pembacaan aja. Tapi nanti ini saran saya sih begini. Apalagi nanti kalau datanya sudah banyak tuh kita nggak usah terlalu memperhatikan detail ini. Kalau diperhatikan saya jamin pusing gitu. Ini contoh contoh pembacaan data saja. Ini 1636. Eh, Mm-mm. maka akan dikirim ke Kang Nurdin ini 1637. Jadi 60 detik dari situ. Bukan dia di menit yang sama tetapi nunggu 60 detik. Nah ini. Nah Itu itu tuh berarti metode. jam itu tuh up- update terus Nah, berarti ya jam itu teh ya. ya terkait jam ini, jam yang di sini Hmm? ini ya. Ini adalah jam masing-masing perangkat kita ya di sini ya. Ini. Misalkan Hmm. yang di Indonesia Timur ya dia menyesuaikan. Misalkan sudah 17.37 atau sudah 18.37 udah mau isak di sana. Jadi bukan jam server ya. Karena kemarin ada juga yang nanya, ini gimana kalau kami di Malaysia? Saya tanya juga Malaysianya itu di mana? Malaysia kan ada yang lebih dekat ke negara Kalimantan, ada juga yang lebih dekat ke Nagari Mana? Sumatera. Apa wilayah Sumatera Sumatera itu? ya. Oh, ternyata yang dekat ke Borneo katanya. Dia tahunya Borneo, nggak tahu Kalimantan. Ya itu jadi ngikutin waktu Kalimantan. Nah, kalau yang sebelah barat yang ngikutin WIB. Nah ini ya, ini sudah apa namanya? eh, sudah mulai ini ada juga yang masuk ini ya. Hmm. Ini sudah terkirim ke Kang Nurdin gitu. Nah, terkait tadi pembuatan pesan tadi eh, mungkin lupa saya sampaikan bahwa di konten ini sebaiknya tuh ada CTA, call to action baik langsung atau tidak langsung supaya pesan kita itu dibalas. Tujuannya apa? Karena WhatsApp itu sekarang sudah menjadi semacam media sosial baru, bukan sekedar akun dulu. Kalau dulu kan fungsinya sebagai akun messaging, akun apa namanya perpesanan semata. Kalau sekarang enggak. Jadi interaksi itu sangat diperhatikan oleh pihak Meta. Hmm. Yang bagus itu ini bukan angka pasti ya, tapi berdasarkan ini saja, berdasarkan ya sharing-sharing, lihat-lihat forum dan seterusnya, perhitungan-perhitungan rasional dan seterusnya, itu 30% itu sudah bagus. Jadi 30% ke atas itu bagus. Sementara kalau kurang itu ya WhatsApp kita berpotensi untuk di ban. Nah Nah, ini nih. nah, tadi banyak yang bahas ban. Jadi salah satu cara untuk menghindari itu adalah situ. Ya, seperti ini kan contoh misalkan walaupun dia bentuknya reminder itu ada ucapan salam. Kalau salam ini kan biasanya secara umum tuh orang menjawab atau mungkin bagi yang sudah apa namanya sudah terbiasa menggunakan WhatsApp dia sudah menggunakan auto reply untuk menjawab salam. Nah ini
contoh-contoh nanti. Nah, bagaimana kaitannya dengan bisnis? Nah, itu disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Karena yang lebih tahu itu sebenarnya yang eh, owner bisnisnya atau pengendali dari marketing itu ya. Mm-mm. Nah, ini sudah terkait evergreen campaign itu secara cepat itu bisa dijelaskan seperti itu. Mm-mm. Mantap, Dan mantap, mantap. saran terbaik tadi adalah ketika membuat evergreen campaign itu dimulai dengan list yang kosong. Tadi list kosong, Mm. dibuat list kosong, kemudian di setting campaignnya sampai selesai dulu. Walaupun bisa ditambahkan juga di sini sebenarnya. Ditambahkan misalkan ini kurang ini penutupnya misalkan belum ada, mau kita tambahkan. Mm-mm. Itu bisa. Cuma tidak disarankan. Tidak disarankannya karena apa? Karena ketika kita menambahkan pesan baru, itu nanti akan ditanya dikirimkan semua kontak atau enggak. Kan kalau pesan baru otomatis kita kirimkan semua kontak. Kalau kita kirim Mm-mm. kirim ke semua kontak, kemudian eh, dijawab iya, maka antriannya adalah ke seluruh jumlah kontak itu, walaupun nggak bareng. Nggak bareng tapi banyak itu kan ya sama saja antri. Nah ini contoh. Contohnya tetap 1 menit juga ya. Ini pesan-pesan tambahan saja. Eh, ini kalau mau pakai di sini bisa juga, cuma agak panjang nih. Kita setting yang pendek saja ya. Sudah mengikuti Kang, Afwan Kang. Ini tadi pesannya masuk terus ya, tiap detik ya. tiap menit. Ya, Ini tiap detik masuknya nih. tiap Gimana? detik ya masuk. Kayaknya di saya normal sih kalau di saya. Nah, Oh, mungkin kayaknya ada ini deh. oh bukan bukan tiap detik. Itu begini. Itu WA-nya baru dibuka ya. Iya, Nah, Ah, kalau itu dia. dibuka itu begini, itu cara. Nah ini kadang agak salah persepsi juga. Misalkan gini, WA saya sudah mati selama 1 jam. Ini rumus-rumus sederhana ya. Ada pesan 1000. wis. Nah, misalkan, karena di sini sering sering kayak gitu juga. Maksudnya sering itu, adalah sering mati listrik, kemudian sinyal dan segala macam hilang. Ada pesan masuk 1000. Ketika saya buka di eh, 60 menit berikutnya, maka pesan 1000 itu masuk dalam waktu yang bersamaan. Masuk ya. Tetapi itu kan kalau dari histori pengirimannya, dari histori chatnya itu dikirim secara bertahap. Ngirimnya selama berapa? Selama 1 jam tadi. Misalkan ada yang ngirim di 1 menit, ada yang ngirim 3 menit, ada yang ngirim 30 menit. Tapi saya nerimanya tetap di jam pertama tuh kemudian WA-nya tuh langsung apa kalau bahasa Inggrisnya itu embrudul. Jadi langsung muncul secara bersamaan. Bebab. Itu sebenarnya nggak apa namanya nggak masalah sebenarnya. Karena itu pembacaan dari sisi WA kita. Makanya Tapi kemudian terus ya. ketika ketika melakukan campaign itu tidak disarankan ketika kemudian HP kita mati. Walaupun bisa juga ketika HP kita mati kita masih bisa ngirim pesan ini. Tapi resikonya begitu, begitu HP kita hidup maka di situ ada muncul seolah-olah tuh ngirim bareng 1000 pesan. Itu bukan 1000 pesan, tapi ya 1000 pesan dikirim yang secara bertahap, tetapi di load dalam waktu yang bersamaan. Kalau mau contoh itu ini mungkin ada nih di HP ini HP yang bukan mati, cuma tadi sifatnya idle ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Baik, muncul juga. Ah, Bukan yang di sini. Kalau di sini kan dia sudah masih disconnect. Oke. mm-mm. Jadi emang Kemudian apa suka gitu ya? WA sekarang seperti itu. Beda dengan Mm-mm. dulu. Kalau dulu kan bahkan nanti ada kasus apa namanya? Kemudian ada pesan yang nggak terbaca. Maksudnya benar-benar nggak nyampe. Historinya tuh hilang. Yaitu dari WA-nya. Oh, oke. Iya, pantesan saya kira latar belakang HP saya kata saya itu kok suka telat gitu kan baru ketika dibuka WhatsApp-nya baru itu pesan tuh Ya. merudul banyak tuh masuk. Sekarang begitu memang dia Oh. mendownload. Nah, ini di
di akun yang beda, maksudnya akun tuh HP yang beda. Ini contoh ini saja ya. Hmm. Ini kan yang real time ini ya, 16 ya, ini 16 agak real time. 45. Kemudian kita pindah ke akun yang nggak dibuka, ganti akun. Wih. Nah ini dari pagi tadi, ada yang pagi tadi belum masuk. Nah Oh ini kan iya pesannya ya, langsung ini masuk baru. nih, pesannya masuk tuh 1, 2, 3, 4. Ini bukan berarti apa pesannya tuh masuk sekarang nggak? Pesannya tuh sudah masuk tadi. Cuma karena baru diaktifkan, baru idle, maka yang baru ibaratnya baru tampil muncul di. Ini bukan maksudnya bukan dikirim di detik yang sama. Sekarang bukan. Ini kan Hmm. 16.40 ini bertambah lagi. Ini ada jam 16.11, 15.57. Oh. Ini contoh yang ini baru katakanlah 1 hari dan nggak dipakai campaign. Bagaimana yang kemudian kita tadi Iya. pakai evergreen campaign yang pesannya misalkan sampai ratusan. Kebayang ya. Aduh. Nah, ya Banyak kalau HP banget saya itu suka ya. kayak gitu kalau kalau misalkan lupa lupa atau kemudian lagi nggak ada sinyal. Nah, sama seperti ini. Ini kan nomor saya di link ke HP lain juga. Tadi berarti Hmm. statusnya di HP ini adalah idle. Nah, ini Hmm. nomor saya nomor yang 7727 itu. Nah, di sini ya nanti seolah-olah ada pesan baru. Nah, padahal Hmm. ini bukan pesan baru tapi pesan yang sudah ada sebelumnya. Nah, Kang, ini kan ini Hmm. saya banyak tuh. sama, Kang. Ini mengulang pesan yang sama semua nih, sampai 60 pesan. Oh, gitu. Oh ya? Bentar, kalau itu di kue-kuenya ada nggak di kue-kue? Di kue-kue. Iya, di history kayaknya emang case tertentu deh kayaknya. Karena di saya normal sih ini. Tadi juga itu beberapa seperti itu sih. Nah, ini kayaknya ada case-case baru nih. Bagus nih, jadi kita menemukan sesuatu yang Heeh. terjadi bug ini. Nah, ini Eh, untuk perbaikan buat kita. oh ya itu sambil sambil nomornya berapa kalau di chat aja nomornya. Ah, Pak Boleh di Mas chat Ade atau ya. heeh. Nomornya yang berapa ini kalau ada? Nomornya yang berapa? Mas Ade. Bentar, bentar, ketik ya. Di Oh chat aja ini Zoom ya. Atau di WA-nya. Ya, oh, yang 1453 itu di ya? chat Zoom aja. Di Zoom aja ya. Bentar, bentar. 1453 itu? Bukan, bukan. Oh, bukan. Oh, penerimanya ya 1453123. Pengirimnya. Oh, penerimanya aja. Yang Penerimanya penerimanya ini aja. soalnya eh, kalah cepat Tuh sama tadi tuh yang 0690, 0690. Oh ya. 06 0690 yang belakangnya 0690. Oh iya, ini ada 13 ya, padahal pesannya cuma 10 ini. Oh. Ya, ini nanti kebetulan karena fitur baru Mm-mm. hasil generate, mungkin ada pengulangan di stopnya ya. Pengiriman ini ya. Heeh. Heeh, betul. Kayak alhamdulillah ini kita jadi sesuatu apa namanya menemukan sesuatu hal yang perlu kita perbaiki. Malah terima kasih banget Nah, gitu buat kita. ya. Nah, Ini ini keren untuk banget. sekaligus troubleshooting kalau ada misalkan ada kasus begini. Ini kan ini baru update itu baru beberapa jam yang lalu karena yang settingan awal tuh beda beda itu ya. Eh, untuk menonaktifkan evergreen campaign, kalau dulu kan nggak ada tombol on off-nya. Ini sekarang ini ada. Nah ini Hmm, tombol ini berarti evergreen. Oh, ini harusnya mati ya? Eh, iya. masih 16.49. Kayaknya di stop dulu nih. Nah Kayaknya ini masih udah. ada yang berulang kirim pesannya nih. Ya, jadi Nih bagus stop bagus nih. stop tadi, status stop tadi adalah menyetop pesan-pesan yang di sini. Tapi kalau yang statusnya sudah bahasanya apa ya, sudah terkirim, sudah send yang kayak gini, ini dia Kirim masih sending ya. bisa terkirim ini. Tapi kalau Oh, kalau udah waiting. kalau yang pesan sebelumnya, pesan apa namanya? Ini pesan antrian berikutnya itu enggak. Dia berada di stack berapa? Misalkan tadi di pesan 7.
maka 8, 9, 10-nya tidak terkirim lagi. Tidak terkirim. Ya, terima kasih ini karena memang ada masukannya ya. Karena ini Betul. fitur Ini baru. enaknya. Heeh. Betul. Kalau Pak, nanya, sebelumnya Pak. kan manual. Boleh nanya, Pak? Gimana Kang Nurdin Boleh, langsung boleh. langsung tanya sekalian ke saya. Pak, Ya, sekarang langsung aja kita buka open sesi aja. Sampai ya, kita batasi ya. Pak, Ternyata dia nanya luar Pak ya, Pak biasa Iqbal. nih. Pak Iqbal. Boleh nanya, Pak Iqbal. Ya silakan. Iya, silakan Pak Iqbal. Ya, Pak, kalau di list kita tadi seumpama ada datanya sekitar 1.000 orang. Pas kita bikin evergreen campaign, apakah langsung terkirim ke 1.000 orang itu, Pak? Secara brutal gitu. Enggak, tadi kan Bapak saranin evergreen campaign itu yang nol data kontaknya ya. Tapi Ya. seumpama kita punya data kontak di dalamnya 1.000, kita bikin evergreen campaign, apakah langsung terkirim ke 1.000 itu, Pak? Modelnya dia akan terkirim secara antri, maksudnya sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan ini, Waktu ya. 1 menit. Kan kontak itu masuknya, makanya kita sarankan masuknya bertahap atau alami. Tujuannya itu, kalau dia posisinya kontaknya sudah ada di situ, maka dalam 1 menit itu ada defaultnya tuh ini. Ya. 1 menit itu defaultnya mengirim antara ini 4 sampai 5 pesan dalam 1 menit. Tetapi kemudian antriannya sampai 1.000 di pesan yang satu ini ya. Oh ya ya. Di pesan yang satu ini sampai 1.000. Oh ini, Oke. ya ini ada sedikit bug ini, kelihatan dari bug ininya Kang Nurdin atau Ya. Mas Awan mungkin bisa sambil dicatat ya kalau saya lupa. Ini stacknya dia nambah. Ini harusnya stacknya kan tetap 1 sampai tadi kan 1 sampai 10 ini. Ini stacknya jadi berubah. Jadi stacknya nggak berhenti. Nah, ini ketemu bugnya, tapi nanti tinggal diminta benerin sama programmer kita, insya Allah normal. Pak, pertanyaan kedua, Pak. Yuk. Ya, Pak, kalau kita tadi kan yang ditulis di situ 1 menit, jadi dia akan terkirim setiap 1 menit. Kalau seumpama kita bikin 3 hari, jadi pesan pertama akan terkirim dalam 3 hari, Pak, ataukah di menit pertama baru sisanya di 3 hari? Kalau delay-nya sama, misalkan pesan pertama ini 3 hari, Ya. dia akan terkirim 3 hari juga. Tapi langsung waiting. Jadi langsung waiting itu langsung di sininya statusnya waiting 3 hari kemudian gitu ya. Tapi kita bisa robah, Pak, di pesan pertama di hari yang sama. Ya. Bagusnya tuh begini, memang tadi setelah kan harus kalau bisa di list yang kosong ya. Setelah kita buat pesannya dan sudah benar, misalkan kita mau cek dulu. Yang pertama nih mau kita kirimkan langsung. Kalau langsung tuh 0 menit. Oh, gitulah, bisa dirubah, Pak ya? Nah, bisa. Termasuk delay-nya mau dibuat random. Tapi kalau random dari AI-nya belum bisa langsung ya. Kalau dibuat random, misalnya yang ini tadi 0 menit, yang ini kemudian mau dirubah pesan kedua dikirim menjadi 5 menit kemudian setelah pesan pertama misalnya. Itu bisa juga dirubah-rubah seperti itu bisa. Nah, ini gitu. dia berubah dia. Nah, ini misalkan atau pesan 10 karena dia misalkan terkait hadiah THR Idul Fitri. Maksudnya THR itu orang suruh, ini saya bahasakan bisnis saja. Orang suruh beli hampers Idul Fitri langsung. Ya kira-kira misalkan 15 hari. 15 hari dari pesan yang ke-9 misalkan. Nah, ya tinggal simpan seperti itu. Nah, dia akan berubah nih. Oke, sip. Pak, tadi mempengaruhi ke token kita, Pak. Saya lihat ada token di sana. Token kita berubah, Pak, setelah kita bikin. Ya, terkait token itu sesuai dengan berdasarkan email ya. Jadi satu email, 1 token ini berlaku untuk 1 akun drip sender. Misalkan nomor kita ada 5 ya, dia berlaku untuk kelima-limanya. Kalau dipakai bareng ya berarti saling mengurangi gitu loh. Jadi 1 pesan, 1 token yang keluar, Pak, atau gimana?
Oh, kalau perhitungan standarnya seperti itu, jadi satu karakter itu satu token. Satu karakter itu contohnya seperti apa, Pak? Ya, Satu misalkan kita pesan. huruf A misalnya, itu harganya satu token. Oh Tapi gitu. harganya bukan satu. Nah, nanti mungkin dibahas di chat AI nanti karena ada perhitungannya seperti itu kurang lebih. Iya. Ya kita Oke. spill dikit ininya di apa Di namanya? history aja, history. Chat Ah, history. di yang ini di Chat, mana ya? Website AI. chat history aja. Nah, ini. Nah, jadi 5.032 token yang terpakai itu harganya itu setara dengan ini harga rata-rata ya, Ya. 332 gitu loh. Harganya ini bisa lebih murah apabila kita membeli paket token yang paling tinggi. Kan ada tuh pilihan tokennya, ada yang 39.000, ada yang dan seterusnya. Nah, ini ada 5.000 harga 5.000 ini bukan 5.000 tapi 300 atau bisa juga lebih murah ini. Ini harga rata-rata kita. Mungkin itu kan Udin siap. terkait Evergreen Campaign secara umum seperti itu ya. Tapi ini jadi catatan tadi terkait bug itu nanti harus kita cek dulu. Betul. Kita infokan. Nah, ini tapi tidak mempengaruhi kepada Evergreen Campaign teman-teman yang sedang berjalan. Karena saya tadi Betul, juga siap. Baik. tes membuat Evergreen Campaign yang lama di akun yang sama. Lain. Itu yang di sini. Oke. Yang ini tadi. Alhamdulillah. Ini normal Kita jadi menemukan. Betul. Nah, ini contoh yang saya buat tadi, dia AI-nya langsung membuat judul ini. Pesan 1 terkait menyambut, pesan 2, Nah, karena Oke, agak detail betul. tadi. Siap. Ya, untuk Alhamdulillah. sementara, Keren. untuk sementara saya sambungkan Kita Kang Nurdin dulu. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah nih kita langsung menemukan sesuatu sehingga kita bisa perbaikan untuk apa namanya tuh karena kita fitur baru juga ya. Alhamdulillah banget. Terima kasih. Ini masih ada yang bertanya nih Mas Abaska. Mas Chandra Punawati. Ya, Tangan dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu bedanya token sama yang misalkan langganan 900 tahun itu apa, Mas? Nah itu Abaska mungkin ini tanyain bedanya token dengan yang apa? Paket langganan 900.000. Iya, yang 1 tahun 5 akun WA itu. Oh, begini. Ini sekaligus saya ini kan ya. Boleh. Yang paket langganan itu adalah untuk masa aktif pemakaian drip sender. Yang 149.000, 99.000. Ini terkait masa aktif dari email kita ini ya. Nah, kemudian token belum share screen. Oh ya, belum share ya. Oh, tadi keputus. Belum. Oh ya. Iya tadi nih. Ini. Oh ya. Nah, ini. Terkait pembayaran yang 99.000 yang di sini yang di check out ini ya. Nah, yang ini. Yang ini. Ini adalah untuk membeli masa aktif sesuai dengan jumlah WA yang kita punya. Kalau 99.000 berarti 1 bulan 1 WA. Nah, ini posisinya adalah di sini. Nah, ini expirednya di sini. Bagaimana kalau akun kita expired? Misalnya kalau 1 bulan berarti nanti sampai 4 April 2025 gitu loh. Nah, itu yang langganan plan. Sementara token itu digunakan di sini. Token itu digunakan di chat AI. Ini menggunakan token. Nah, ini ya. Menggunakan token. Kemudian di pembuatan pesan. Misalkan pembuatan pesan ini. Campaign. Yang kemudian campaignnya kita menggunakan token ini. Auto copywriting. Ini dan seterusnya. Ini juga menggunakan token yang ada. Atau tadi kemudian kita membuat ini Evergreen Campaign yang pakai AI. Pokoknya yang semuanya ada AI ini dia terkait dengan token. Tidak terhubung dengan masa aktif yang di sini nih. Ini beda. Ini masa aktif ini menunjukkan bahwa kita masih berlangganan drip sender. Walaupun expired, nah ini kabar bagusnya.
Walaupun expired, akun drip sender kita tuh nggak akan dihapus. Ya sejauh ini kita belum ada kebijakan untuk menghapus akun-akun yang expired. Jadi masih kita biarkan. Dan itu masih bisa dipakai dengan pembatasan dia akan logout tiap 5 menit. Maksudnya logout tiap 5 menit itu ini akan otomatis disconnect setiap 5 menit. Misalkan 17.00 nanti 17.05 dia disconnect. Nanti ada infonya suruh upgrade. Nah, itu jawabannya Kang Nurdin. Siap. Kalau Oke. kalau kirim pesan itu nggak ngurangi token Mas ya? Enggak pakai. Enggak. Kalau untuk ngirim biasa enggak pakai. Misalkan kayak Evergreen tadi kan ngirim 10 pesan tuh. Oh, Kalau enggak. misalkan ke 1000 kontak. Nah, 10 pesan ke 1000 kontak itu dia nggak ngurangi token. Enggak, itu untuk pembuatan create campaign-nya saja. Kalau pembuat campaign-nya manual ya enggak pakai token juga. Oh. Terus yang ngurangi token cuma yang chat AI aja Mas ya. Kalau yang bot enggak. Enggak. Termasuk ini ya Enggak, betul. chat AI terus bot. Nah, kalau botnya kita dibuat manual di sini dia enggak pakai ini ya di sini. Nah, ini enggak pakai. Tapi kalau pakai ini pakai auto copywriting, ini pakai token. Nah, tergantung mana yang kita pakai itu. Gitu ya. Ini tuh Kang Betul, Nurdin. betul. Siap. Jadi kalau pakai token tuh singkatnya ada 3 fitur sekarang yang ada di Drip Center tuh. Chase AI, Evergreen Campaign, sama yang tadi Smart Campaign. Nah itu 3 fitur itu. Selebihnya itu nggak pakai token. Gitu ya. Selebihnya nggak pakai token. Seperti itu. Oke, ini terakhir mungkin ya, Mas Abaska. Ini keren banget nih. Kita baru membahas 1 fitur. Ada 2 fitur lagi sebenarnya yang rencanakan kita akan disampaikan itu tentang Smart Campaign tadi. Kedua tentang CSAI. Smart Campaign tuh kita bisa bikin copywriting yang tanpa prompt. Karena kan untuk prompt itu memerlukan apa namanya tuh? Memerlukan ilmu tertentu kan gitu untuk memahami tertentu kalau buat prompt. Nah, dengan Smart Campaign tuh kita nggak perlu memahami ilmu prompt. Itu tinggal klik-klik doang. Kedua CS AI itu nanti CS yang jago closing. Nah ini kita belum demokan tapi luar biasa banget di fitur pertama aja kita satu demokan ini luar biasa banyak banget yang demo dan hal kerennya. Termasuk ini mungkin pertanyaan terakhir aja, ya. Yup. Ini di kolom chat aja. Ini yang ditanyakan oleh Ustadz Nur Ahmadi kayaknya karena Ustadz Nur Ahmadi dia mencakup pertanyaan dari yang di atas sebelumnya nih. Ada poin 1, poin 2 sama poin 3. Di Evergreen Campaign ini bisa nyebutin nama kan ya? Tag nama ya? Bisa pakai Bisa ya? name. Oke. Sesuai dengan Pakai nama name yang di kan? list. Berarti bisa ya. Pesan keduanya itu tetap berfungsi berarti ketika di Evergreen Campaign pesan keduanya ya? Iya, kalau untuk Evergreen Campaign dia tetap ngambil dari list itu datanya. List datanya. Oke, betul. Jadi sesuai dengan di nama masing-masing akun nomor WhatsApp berarti ya? Iya, sesuai yang ada di data list ini. Di Data data list list itu. kita. Oke. Di sini misalkan ini. Nah, iya di sini ya, sesuai dengan yang di sini ya. Oke. Siap. Untuk Evergreen Campaign tadi bisa pakai Evergreen Campaign nggak mesti beli token kan ya? Tidak ya. Tadi Kalau penggunaannya manual, maksudnya untuk membuat pesan campaign-nya kita ketik sendiri, itu nggak pakai token. Pakai token itu kalau hanya kemudian membuat yang pakai AI tadi. Itu. Ya, betul. Smart Evergreen Campaign ya. Kalau kita pakai Smart Evergreen Campaign yang pakai automation. Jadi semuanya otomatis tuh dibuatkan copywriting-nya hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10 gitu kan. Terus dibuat juga otomatis terkirimnya di menit keberapa, di jam keberapa atau ke hari berapa. Itu kan semuanya otomatis tuh dengan sekali klik dan dengan cuma 10 detik kan. Nah, itu pakai AI kan automation seperti itu. Nah, kalau pakai automation seperti itu harus pakai token. Tapi kalau misalkan kita manual, kita buat sendiri tuh satu-satu. Hari pertama kita buat tuh copywriting-nya apa, gitu. Terus hari kedua kita copywriting-nya apa, hari ketiga kita buat lagi copywriting-nya apa. Terus seperti itu kan manual tuh. Nah, itu kalau itu nggak perlu pakai AI tadi, nggak perlu pakai token tadi seperti itu. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah jeda antar pesan akan terkirim sesuai jadwal atau bisa dipercepat? Untuk Evergreen Campaign, kalau mau dipercepat itu diganti ininya. Apa bahasannya itu?
Nah, ini saya sambil demokan yang di HP ya. Jadi untuk menjawab bagaimana apakah bisa pakai HP ya, ya kita tetap bisa. Misalkan kalau mau dipercepat, misalkan di sininya tadi, ini diganti ininya, diganti delaynya ini, send afternya itu diganti nih. Oke. Ininya diganti. Nah ini misalkan mau diganti, tadi kan ini tadi ada 5 menit ya, kita balikkan ke 1 menit misalkan. Nah nanti baru kita simpan lagi, simpan. Nah sebenarnya pakai HP juga tergantung ini sih ya, habit kita ya. Kalau orang yang sudah terbiasa benar-benar mengerjakan segala sesuatu pakai HP di HP juga enak. Ini sebagai rahasia saja, kalau saya kalau lagi mobile ya full pakai handphone. Tapi kalau lagi di rumah atau standby ya pakai laptop itu, karena lebih cepat. Kalau saya sih lebih cepat di laptop daripada di HP itu. Tapi semua fitur untuk drip sender ini ya mobile friendly ya. Baik menggunakan portal, ini kan portal nih ya. Ini portalnya. Atau menggunakan aplikasi bawaannya. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan portal ini karena dia ada alamat linknya dan bisa multi tab. Multi tab itu apa? Misalkan di sini kita mengerjakan lagi buat campaign, tapi di tab berikutnya kita lagi mengerjakan apa, itu bisa kayak gitu. Nah, itu sedikit tips betul. untuk pengerjaan kalau lagi mobile ya. Nah, enak ya, jadi bisa dimanapun ya. Nah, jadi bisa tetap dibuka nih. Kita mendesak nih, mau perlu buka dashboardnya Drip Center, nggak perlu harus buka laptop, pakai HP juga bisa. Enak banget, baik, mobile friendly. Oke, Bapak Ibu semua, nih keren banget, antusiasnya luar biasa. Ternyata ini perdana kita melakukan webinar keren banget seperti ini. Kayaknya nggak cukup bisa untuk 3 fitur sekaligus ya. Kedepannya kita akan kasih judul headline dengan 1 fitur aja kayaknya ya, seperti itu. Jadi pekan depan kita akan lanjutkan kepada Smart Campaign dan juga CSAI, nah gitu ya. Jadi pekan depan kita lanjutkan karena setiap hari Selasa ngabuburit bareng dengan Drip Center akan kita terus rutinkan. Setelah Ramadan juga kita akan rutinkan kembali Drip Talk dengan Drip Center seperti itu ya. Masih lama ya. Lebaran 3 minggu lagi, 3 pekan lagi. Lebaran masih 3 pekan, tenang ya. Luar biasa, keren. Ini antusias banget ya. Terima kasih semuanya, Masya Allah. Jadi pekan depan kita akan bahas bagaimana tentang membuat smart campaign, automation copywriting. Kita nggak perlu mikirin tentang bagaimana teknik-teknik copywriting, teknik-teknik closing dan sebagainya. Udah berikan kepada AI-nya Drip Center aja. Dan enaknya AI-nya Drip Center itu Bapak Ibu semua nggak perlu mikirin prompt. Karena untuk buat prompt itu perlu ilmu tertentu, bener nggak? Mulai menentukan target market, menentukan audiensnya, kan, menentukan misalkan konteksnya, gitu kan, menentukan misalkan poin-poin tertentu dan sebagainya. Itu kan perlu prompt-prompt tertentu. Artinya perlu ilmu-ilmu tertentu yang harus kita pelajari. Nah, enaknya di AI-nya atau smart campaign-nya Drip Center, Bapak Ibu nggak perlu mikirin itu semua. Cukup dengan klik-klik doang. Nanti kita akan demokan, klik-klik doang langsung automation jadi copywriting yang handal. Dengan berbagai bahasa bisa ketentukan, dengan tune-nya, gaya bahasanya apakah user friendly gitu kan, profesional, persuasif dan sebagainya, tinggal klik-klik doang. Enak banget Bapak Ibu semua. Itu yang pertama, Smart Campaign AI. Yang kedua, CSAI, yang ini keren banget Bapak Ibu semua. Nanti saya kasih formula, teknik, betul-betul formula saya, dapurnya saya gitu kan, tentang bagaimana CSAI Bapak Ibu semua bisa jadi jago closing, aktif 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu keren banget. Nanti kita belajar langsung mendemokan ya, real time nanti kita demokan bagaimana dari landing page jadi CSAI yang aktif 24 jam dan bisa menjawab sesuai dengan konteks bisnis kita Bapak Ibu semua. Nah, install nanti di pekan depan ya. Mohon maaf ya karena kita batasi 1 jam gitu. Jadi untuk pekan ini, untuk hari ini kita cukupkan segini dulu tentang evergreen campaign seperti itu ya. Jadi kita di webinar Drip Talk ini full semuanya tentang demonya Drip Center, mengoptimalkan Drip Center WhatsApp marketing untuk bisnis Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu ya, Abasga. Dari Abasga ada closing statement nggak? Sebagai pemateri keren hari ini nih. Nah ini ya tadi memang di grup ini bocoran aja, di grup Drip Center tadi sudah kita infokan juga bahwa kalau materi itu satu materi itu 1 jam itu minimal. Nah, apalagi kalau ada demonya. Tapi memang betul ya,
sesuai pengalaman kita ya ketika mengadakan Zoom itu, bahkan satu materi membuat list saja itu kalau didetailkan itu ya satu SKS itu. Jadi yang bisa kita sampaikan adalah fitur-fitur dasar yang bisa langsung dipraktekkan. Tapi sekali lagi apabila ada pertanyaan, nah ini terkait pertanyaan begini, ada rumus pertanyaan. Kalau pertanyaannya umum, itu silahkan bisa di grup. Grupnya sudah kita buka lagi. Cuma kelemahannya satu kalau di grup. Misalkan yang bertanya, ini saya pakai bahasa ini ya. Kalau yang bertanya kurang fast respon, itu justru akan jawabannya nggak akan kebaca. Nah, khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya private itu terkait misalkan pengecekan data dan segala macam, itu japri, jangan dibalik-balik. Nah itu. Nah, sekali lagi, kalau ada yang butuh Zoom dengan saya itu bisa dijadwalkan sewaktu-waktu. Kalau yang reguler itu biasanya saya batasi 40 menit maksimal itu. Karena saya pakai bukan karena gratisannya, tapi saya pakai ada standar waktu lah untuk Zoom itu, bukan online. Demikian mungkin Kang Rudin terkait itu ya. Betul. Nanti bisa Siap. dilanjut di grup. Nah, ini kabar baik buat Bapak Ibu semua. Servisnya kita di Drip Center itu bisa one by one. Ini enak banget. Jadi jangan sungkan, Bapak Ibu semua langsung chat aja Abu Aska atau Mas Rudiawat untuk minta Zoom. Bisa tuh, nanti tinggal tentukan waktunya. Bahkan selama ini rata-rata kita yang nunggu sebetulnya mah. Gitu kan, kita yang nunggu, siapapun yang mau kita pasti welcome. Abu Aska juga welcome. Itu sebagai servisnya kita terhadap para usernya Drip Center, bisa one by one. Kalau misalkan permintaan dari Bapak Ibu semua pengen Zoom langsung mempraktekkan atau mendemokan tentang fiturnya Drip Center seperti itu Bapak Ibu semua. Oke. Ini luar biasa ya nih, ya itulah, gitu kerennya banget nih, baru 1 pekan ya. Jadi mohon bersabar aja kalau misalkan mau ngikutin perkembangan kita di Drip Talk ini tentang bagaimana implementasi fiturnya Drip Center gitu ya, dengan strategi bisnis, dengan strategi WhatsApp marketingnya diimplementasikan sekaligus full praktek dengan cara optimasi Drip Center-nya. Nah, ini di Drip Talk-nya Drip Center yang akan kita adakan setiap pekan Bapak Ibu semua. Jadi kita tunggu di pekan berikutnya. Jangan kemana-mana. Insya Allah di grupnya Drip Center nanti akan kita update perkembangan tentang Drip Center ataupun WhatsApp marketing. Demikian Bapak Ibu semua untuk Drip Talk ngabuburit bareng Drip Center di perdana kali ini. Mohon maaf dengan serba kekurangannya, serba misalkan tadi dan sebagainya. Kita akan senantiasa berusaha untuk lebih baik lagi untuk memaksimalkan ke bisnisnya Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kebetulan majelis. Alhamdulillahalamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman nanti mungkin bisa kita kirim. Siap. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Keren. Tetap lanjutkan. Recording stopped.
Pak.